Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Benjamin Pavard telah mendarat di Milano untuk menuntaskan transfernya ke Inter dalam kesepakatan permanen dari Bayern Munchen. Sebagaimana dilansir Football Italia, bek internasional Prancis itu terekam keluar dari mobilnya, berinteraksi sebentar dengan sekelompok fans Nerazzurri yang berkumpul untuk menyambutnya di kota Milan. Pavard yang kontraknya tersisa 1 tahun dengan Bayern akan bergabung dengan Nerazzurri dalam kesepakatan seharga 30 juta euro plus 2 juta euro sebagai tambahan. Sebelumnya, pemain berusia 27 tahun ini juga mengunggah sebuah foto di Instagram story-nya saat terbang ke Italia dari Bavaria dengan tulisan, "Benji, sang Interista akan datang." Pavard akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Rabu dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak dengan Inter. Dia akan tersedia di skuad Simone Inzaghi untuk pertandingan Inter berikutnya melawan Fiorentina pada akhir pekan ini. Bagi Nerazzurri, ini menjadi kabar gembira mengingat upaya mereka selalu digagalkan oleh Bayern Munchen. Mantan bek tengah Parma Lorenzo Minotti memberikan pendapatnya mengenai perekrutan terakhir Inter di musim panas 2023 ini, Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Mantan sweeper Parma dan Torino yang bertindak sebagai komentator di Sky Sport mengatakan bahwa kedatangan Benjamin Pavard akan sempurna bagi Inter karena sangat cocok dengan filosofi permainan yang diterapkan pelatih Simone Inzaghi. Pavard akan memberi banyak kontribusi bagi Inter. Dia memiliki atribut penting dan sangat cocok dengan filosofi permainan Inzaghi, ujar Minotti. Pavard merupakan pemain tipe versatile alias serbaguna yang mampu berperan di berbagai posisi pertahanan, baik itu sebagai bek tengah ataupun bek sayap. Keunggulan ini bisa menambah kekuatan Inter yang memang membutuhkan tambahan penting dalam formasi 3-5-2 ala Inzaghi. Sebagai bek sayap, Pavard bisa menyempurnakan daya serang di sisi sayap dan bahkan bisa menyaingi Dumfries yang terbilang makin kokoh di posisinya. Sedangkan sebagai bek tengah, Pavard punya gaya permainan sepak bola modern. Dia mampu membangun serangan secara konstruktif dari belakang. Maksudnya, tidak langsung mendadak umpan lambung ke depan. Hal ini membuat barisan pertahanan Inter menjadi penting sebagai pencetus awal dalam membangun serangan dari belakang. Pavard sendiri memiliki penguasaan bola dan akurasi operan mengesankan. Dia juga terkenal sebagai bek yang sangat sulit untuk dilewati penyerang lawan. Pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio menjelaskan aktivitas Inter di bursa transfer musim panas 2023 ini setelah mereka mengamankan kesepakatan bek Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia, Di Marzio mengatakan bahwa Nerazzurri bergerak seimbang di bursa transfer musim panas tahun ini. Selain melakukan pembelian sejumlah pemain, Inter juga melakukan penjualan dengan nilai pendapat yang setara. Menurut Di Marzio, Inter menggelontorkan uang hingga 100 juta euro untuk merekrut pemain baru. Namun hasil penjualan pemain-pemain lamanya juga dilepas dengan meraup pemasukan yang sama, yakni 100 juta euro.
Dengan demikian, Pavard akan menjadi perekrutan terakhir Inter. Terlebih lagi, bursa transfer akan segera ditutup, yakni pada tanggal 1 September pukul 19.00 BST atau 2 September pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Inter membuat bursa transfer praktis nol seperti yang diharapkan, pengeluaran 100 juta dan pendapatan 100 juta, ujar Di Marzio. Sekarang bursa transfer Inter seharusnya sudah berakhir. Tukasnya menggarisbawahi bahwa skuad Inzaghi seharusnya sudah lengkap setelah kedatangan bek asal Prancis Benjamin Pavard. Penyerang baru Inter, Marcus Tikus Thuram, dianggap oleh Gazzetta dello Sport seperti perpaduan antara Romelu Lukaku dan Edin Dzeko dalam penampilannya melawan Cagliari. Surat kabar ini memuji pemain Prancis tersebut karena berhasil menyatukan dua peran seorang pemain. Dia memiliki kecepatan, kekuatan fisik, dan membuka ruang dengan cerdas di depan gawang. Peran yang biasanya hanya dilakukan oleh Dzeko dengan kecerdasannya dan Lukaku dengan kecepatan dan kekuatan fisik. Meski terus dikritik sejak bergabung karena tidak menciptakan gol hingga saat ini, tetapi peran Thuram di lini depan Inter saat ini justru mulai membuat sadar para pengamat. Karena pergerakan dan apa yang ia lakukan di lapangan sangat membantu permainan Nerazzurri jauh lebih variatif dan berkembang. Setiap apa yang dilakukan Thuram di lapangan dalam dua laga pertama Serie A selalu memberikan dampak kepada permainan tim. Tidak ada pergerakan yang sia-sia. Saat ini hanya gol yang belum tiba dari dirinya. Inter baru saja menobatkannya sebagai pemain terbaik pada laga kedua Serie A musim ini. Ruang ganti Inter memblokir kembalinya striker Romelu Lukaku untuk kembali ke tim pada musim panas ini. Hal ini diungkapkan Sky Sport Italia lewat Gianluca Di Marzio yang menyampaikan bahwa para direktur Nerazzurri dan Stefan Zhang mencoba menghidupkan kembali kemungkinan mendatangkan Lukaku setelah melihat peluang si pemain ke Juventus atau ke Arab sangat kecil terrealisasi. Namun penolakan keras justru tiba dari sisi ruang ganti. El Capitano Martinez dan seluruh pemain sepakat bahwa mereka tidak ingin menerima kembali Lukaku sebagai bagian dari tim. Hal yang membuat para pemain Inter sangat muak, bahkan para pemain yang memiliki kedekatan dengannya mencoba ikut menghubunginya. Tetapi tidak ada satupun panggilan atau pesan yang ditanggapi oleh Lukaku. Inter akan berada di pot 2 untuk Liga Champions UEFA edisi musim 2023-2024. Pengundian akan dilaksanakan besok 31 Agustus pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Gazzetta dello Sport mengklasifikasi semua tim yang terlibat di Liga Champions diurutkan sebagai unggulan yang akan menjuarai si kuping besar edisi terbaru nantinya. Manchester City seperti tahun lalu dan terbukti mereka akan menjadi unggulan pertama. Kemudian di belakangnya ada Inter bersama dengan Real Madrid dan Bayern Munchen sebagai unggulan kedua. Unggulan ketiga ada Barcelona, Napoli dan Paris Saint-Germain. Sementara AC Milan ditaruh pada unggulan keempat bersama Manchester United dan Arsenal. Terakhir, Lazio berada pada unggulan ketujuh bersama RB Leipzig dan Real Sociedad.